Senyoris. Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Oke, dengan lo, Nanang, known as Nanang apa Arif? Panggil do itu. Panggil do itu, boleh. Okay. Jadi sebenarnya nama lo Arif Nanang apa Nanang Arif? Arif asli, Nanang panggilan. Panggilan. Oke, Nang. Kita punya Toyota Harrier. Memang banyak sekali ya penonton kita itu nyari Harrier ini untuk dijadikan salah satunya gini. Kalau orang datang nonton ini buat beli mobil ini kayaknya kan agak susah karena mobil ini cuma satu. Biasanya mobil ini setelah dibeli orang bakal banyak kecewa karena pengen nyari unit yang sama lagi kan agak susah ya. Betul. Jadi gini John, sebelum kalian ingin hunting membeli Toyota Harrier, kalian harus punya yang namanya toleransi. Karena apa John? Mobil ini udah dari tahun 2005 sampai di 2012. Tahun dia terakhir generasi yang ini, dari 2003 John. Iya, 2003 sampai 2005 itu kebanyakan sebenarnya yang 3000 cc yang Airs. Ya. Nah, ini yang 2400 L-Prem, di mana L-Prem itu masuk ke Indonesia itu secara CBU. Complete build up. Oke. Jadi lu harus punya toleransi karena mobil ini udah tergolong tua ya. Kalau boleh dikatakan kayak yang ini di belakang kita ini tahun 2009, Nang. Nah, 2009 Nang. Nggak kelihatan tua ya Nang? Nah, betul. Karena apa? Perawatannya kok. Perawatannya, betul. Makanya ketika kita ingin membeli Toyota Harrier, kita harus apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian harus belajar dulu kira-kira kalau mau beli Toyota Harrier tuh nyarinya yang harus kayak gimana dan kita harus punya toleransi. Jadi dalam artian gini, lu pengen beli murah, pengen beli bagus, kayaknya agak susah. Bener gak? Betul. Ya, jadi kita harus minimal punya budget yang cukup. Kalaupun kalian mau membeli mobil ini udah dapat bagus pun, kalian harus ada spare budget untuk spare part. Perbaikannya, betul. Ya, karena nggak semua mobil Toyota Harrier itu benar-benar segar. Ya, karena juga udah mau 10 tahun ya kok. Yes, kayak ini gue akan ngomongin lagi nanti di dalam nih minus-minusnya mobil ini, plus minusnya mobil ini. Tapi overall Nang, menurut gue berani bikin vlog lagi karena mobil ini termasuk one of the best yang gue bisa dapat in the marketplace di tahun 2022. Kenapa Nang? Karena kita lihat bodinya nih kok. Top marko top gini ya. Mulus kalah. Mobil-mobil tahun 2022 kalah nih kayaknya. Kalah, nggak ada betul. Yang sekinclong gini nih. Betul, tetapi perlu kita tekankan mobil ini nggak 100% catnya orisinil lah. Jadi ini boleh dikatakan ada beberapa bagian yang memang sudah di repaint. Tapi memang untuk kondisi mobil ini secara keseluruhan masih bagus karena tangan pertama. Iya Nang, jadi mobil ini istilahnya belum pernah berganti owner Nang. Jadi kayak lo misalkan lo pacaran, kalau misalkan pacar lo pacar pertamanya lo senang gak Nang? Seneng dong. Senang? Ya, kenapa senang Nang? Ya karena ya kita dapat yang bukan dari orang gitu. Kok bukan dari orang? Bukan maksudnya. Gimana Nang? Bukan dari orang, maksudnya langsung ke kita gitu. Nggak gini, jelasin dulu Nang, gimana Nang? Gini kok, kayak gini. Lu jual mobil. Oke Nang. Ketemu sama owner dulu sama maklar. Sama owner langsung kan? Owner langsung? Nah, ya udah gitu kok. Pertimbangannya itu gitu, men. Jadi pertimbangannya gitu, men? Gitu. Jadi kalau lo misalkan satu hari lo punya calon istri, udah pacaran beberapa kali, lo nggak terima dong? Ya bukan nggak terima, kita terima apa adanya. Cuman lebih baik yang masih tangan pertama dari dealer baru tuh. masih plastikan John. Bener nggak John? Iya. Masih plastikan. Jadi lo lebih suka gitu. Tapi alangkah baiknya kalau nggak dapat begitu, ya udah, terima apa adanya. Harus punya toleransi. Jangan pernah mengungkit masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Bener gak Nang? Betul. Bener gak? Bener. Oke Nang. Nah, selain dari repaint mobil ini, ya ada sebagian itu parsial. Kilometer mobil ini baru menyentuh 85.000 Nang.
Untuk tahun 2009. 85.000. Kamu kaget gak? Kaget. Kaget? Kaget. Bener, kaget banget loh. Wow. Iya, Nang. Tapi gini, Nang. Yang lebih kaget lagi, kalau 85.000 itu tidak bisa dibuktikan. Wah, itu. Kamu gak kaget kalau ada buktinya? Iya. Ya, jadi mobil ini gue beli BPKB-nya biru nih, Nang. Karena tangan pertama pada tahun 2009 itu buku BPKB mobil warnanya itu biru tua. Nah, jadi kalau kita udah warnanya biru tua, itu artinya tangan pertama keluar dari Oke. Pastikan loh. Dipastikan. Nah, terus penyakit yang kedua yang terbiasa terjadi di Harrier itu adalah dashboard. Apa tuh? Kenapa tuh? Dashboardnya Harrier itu sebenarnya diciptakan untuk di negara Jepang. Di Jepang ada berapa iklim? Ada 4. Nah. Apa aja? Iklim tropis, subtropis, dingin, sama apa tuh namanya yang pohonnya semi. Nanang nih emang. Bener. Berapa enggak ya? Lo sebenarnya SMA lo paket C kan lo? Paket C bener. Oh bener paket C. Gila aja paket C. Oke, jadi sebenarnya di Jepang itu ada 4 musim ya. Ini musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju. Sehingga dashboard itu tidak dibikin untuk di Indonesia yang sepanjang tahun musim panas. Iya. Jadi dashboardnya Harrier tuh jadi suka cepat retak, ya kan? Nah, retak ada solusinya nggak? Ada 2 solusinya. Di apa itu? Bisa beli baru, harganya belasan juta. Atau kalian melakukan retrim. Retrim ini nggak sembarangan, Nang. Ada yang bisa jago retrimnya, Nang. Ada yang nggak jago retrimnya. Iya, jadi tergantung. Nah, mobil ini tidak di dalam 2 kriteria ini, Nang. Mobil ini di kriteria nomor 3, dashboardnya original. Tetapi di balik dari dashboard original mobil ini ada sedikit crack-crack. Mau kita lihat, Nang? Boleh. Benar? Benar. Oke. Boleh, kita lihat. Kita lihat? Sekarang? Apa besok? Sekarang aja. Kenapa harus sekarang? Karena besok adalah hari sekarang. Selalu lah, Nang. Oke, kita buka nih. Oke, sebelum kita buka, kamu tahu nggak, Nang? Apa tuh? Harrier pada zaman dia baru keluar, ini susah sekali dibukanya karena memang frekuensi mobil ini tuh agak susah. Susah, betul. Iya, karena frekuensinya masih frekuensi Jepang. Cuman nggak tahu entah kenapa belakangan ini sekarang udah mulai gampang, Nang. Oke, mantap. Ya kan? Boleh. Oke, kita buka ya, Nang. Kita lihat di bagian dalam sini dashboardnya. Nah, ini udah mulai lengket, Nang. Oh iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini masih bagus. Wajar ini kok. Wajar. Jadi cuman ada crack-crack di sebelah sini. Lalu dia di bagian sininya udah mulai, ini masih bagus nih, udah mulai lengket. Tapi menurut gua wajar segini. Betul lah. Daripada gua harus retrim. Nanti orang akan berpikir bahwa mobil ini udah nggak original lagi. Udah nggak original, betul. Terus kita lihat head unitnya beda nggak, Nang? Head unitnya beda. Ini udah ganti. Ini sudah ganti dengan Pioneer ZL 5350 BT. Pioneer. Jadi head unitnya ini kenapa diganti, Nang? Karena head unit yang sebelumnya itu cuman bisa radio sampai 9. Belum mendukung untuk tahun sekarang gitu. Betul. Jadi di-update dengan Pioneer, bukan pakai head unit Cina ya. Ini Pioneer juga sebenarnya bikinan Cina, nah. Pasti. Ya, tapi ini termasuk bisa Apple CarPlay. Terus suara yang dihasilkan itu lebih bagus, ya kan? Sudah gitu yang ketiga tampilannya juga enak, dilihatin, Nang. Kayak mobil sekarang lah. Kayak mobil sekarang, betul. Terus yang keempat, ketika lu beli Harrier biasanya kisi-kisi AC-nya ini udah pada letoy. Lemah syahwat, John. Kamu tahu lemah syahwat gak? Wah. Jadi kalau gini nih, kita toel, biasanya kan kalau di toel kan berdiri. Iya, berdiri. Dia turun lagi. Oh, dia letoy lagi? Iya. Itu kayak burung papa tua itu, burung papa tua itu. Oh iya, kenapa? Dipencet dan letoy lagi. Letoy lagi tuh. Letoy lagi? Iya, burung papa tua itu. Nah, ini coba Nang, kamu pegang. Wah, ini masih kenceng loh. Kenceng ya, Nang? Burung ABG ini, nggak kayak burung papa tua. Iya. Ini kenceng ya, Nang? Kenceng. Nah, ada solusinya, Nang. Kalau misalkan ini rusak, Nang, kita bisa beli. Cuman setahu gua harganya jutaan, Nang. Wah. Jadi makanya yang kayak gue bilang, kalau lu mau membeli, teman-teman mau membeli Harrier, harganya oke. Orang bilang 100 jutaan. Tapi kita kan bisa berhitung, Nang. Kalau misalkan mobil ini rusaknya banyak, iya, maintenance-nya susah kan juga ngapain ya, gitu loh. Makanya jangan pernah memaksakan untuk bergaya, karena kan orang berpikir gini, 70% orang itu beli Harrier ini biar kelihatan tajir. Iya. Bener ya? Berarti ini mobil bukan untuk kaum mendang-mending kok. Iya. Betul loh. Tapi gini, 30%-nya ada yang nyari nyaman, nyari segar mobilnya. Ya kan, makanya gue bilang yang 70% ini kalau bisa pola pikirnya dirubah dulu, Nang.
Kalau lu mau beli mobil ini, lu harus belajar dulu. Lu kira-kira siapin budgetnya dulu. Perhitungan semuanya lah ya. Betul, Nang. Jadi istilahnya kayak lu mau masa depan juga lu harus perhitungin, Nang. Lu pengen masuk kuliah di mana, ininya gimana kan? Kalau nggak kan susah, Nang. Ini dari joknya aja nyaman banget nih, John. Serius, John? Yoi. Gara gaya gitu, John. Ini untuk orang segede kamu, Nang. Enak zamannya. Oke. Joknya enak. Nah, ini yang kedua, Nang. Yang penting lagi adalah mobil ini sudah menggunakan setir teleskopik, Nang. Oh. Tahu nggak teleskopik? Teleskopiknya apa? Jadi gini, ketika lo buka seat belt, lo matiin mesinnya, dia ada namanya easy exit. Easy exit itu apa? Setirnya naik ke atas, joknya mundur, agar kamu mudah kita keluar. Nah. Ini kayak Lexus RX 300 ini. Siap. Siap ini. Ini seperti ini. Seperti ini, ya memang. Langsung. Ya, memang Toyota Harrier ini cikal bakal Lexus. Jadi kita coba, Nang, boleh? Boleh. Colok kuncinya? Coloknya pelan-pelan, Nang, ya. Wah. Nah, turun setirnya kan? Iya. Oke, nyalain nggak? Boleh, silakan. Kita nyalain ya. Oke. Waduh, halus banget, John. Gila. Gurih ya? 10 tahun lebih, John, kayak gini mah. Masih oke ya? Masih oke banget. Masih oke. Jadi ini kita bicara lagi untuk interior. Interior mobil ini juga sedikit tricky nih, Nang. Ini joknya dia itu tengahnya perforated. Perforatednya juga ada alasannya, Nang. Yang alasan yang pertama itu mobil ini dibikin perforasi agar ketika kita duduk lebih dari 1 jam, ada sirkulasi udara di punggung kita, Nang. Jadi kita tidak berkeringat. Betul. Iya kan? Nah, yang kedua, Nang, karena dia mempunyai heater. Wah, di tahun 2009 udah ada ginian ya? Hebat ya? Hebat kan? Betul. Iya, Nang. Makanya yang saya bilang, beli Harrier ini ada banyak spek yang kira-kira dimasukin sama importir umum pada tahun itu, banyak speknya, Nang. Ada yang tidak JBL. Beda-beda ya? Beda. Ada yang tidak ada heater, ada yang tidak ada bagasi elektrik. Makanya kita harus lihat-lihat semua. Tapi bukan berarti kita teman-teman harus cari yang benar-benar spek yang wahid ya. Karena kadang-kadang gini, kalau heaternya rusak repot. Kalau power backdoor-nya rusak repot, ya kan? Intinya cari yang kondisinya paling top aja lah. Paling top, betul. Dan 99% orang beli Harrier karena apa? Sunroofnya udah panoramik. Dan ini boleh gua katakan, Nang, sunroof yang paling lebar, paling bagus yang pernah dibikin Toyota, Nang. Tapi ini sebenarnya kayak love and hate relationship, John. Why? Kenapa? Jadi notabene kebanyakan panoramic sunroofnya dia, Nang, sering mengalami problem. Problemnya itu yang pertama bocor, yang kedua itu karetnya udah pada getas. Jadi nggak selamanya sunroof ini rusak karena pemakaian, Nang. Jadi gini, kalau lu jarang buka yang namanya karet, pasti kan getas. Iya, pasti. Nah, kalau udah getas, ketika lu buka, lu tutup kembali, karetnya nggak akan sempurna lagi. Betul. Jadi biasanya karetnya itu harus ditutup lagi ulang, atau nggak mungkin karet-karetnya diganti. Atau yang kedua, biasanya saluran pembuangannya di sini tuh udah macet. Macetnya tuh karena gini, kotoran kan biasanya nyelip di sini nih. Lalu dia akan ngalir ke dalam. Umur juga ya? Nah, di sininya mampet. Biasanya ini bisa dibenerin. Kurang lebihnya seperti itu, nah. Jadi ya tergantung semuanya tolak ukur kalian. Jadi kalau misalkan pengen beli mobil ini, ininya udah mulai macet, nggak selalu itu rusak, nah. Kecuali memang mobilnya udah kurang segar, jadinya kurang lebih begitu, Nang. Boleh, John. Boleh ya? Boleh. Iya. Terus dia juga udah punya parking sensor, Nang. Kamu kepanasan ya, Nang? Enggak dong. Nyalain AC, Nang. Coba kita nyalain AC-nya. Iya. Wow. Dingin? Dingin. Ini burung papa tua aman? Aman. Kenapa dingin? Pura-pura orang logo AC belum nyala. Baru dingin nih, John. Ini mana nih? Kamu nih jualan obat. Parking sensornya mana? Parking sensornya di situ. Kamu pencet, Nang. Oh, ini bawaan mobilnya? Bawaan mobilnya. Jadi zaman dulu parking sensor bukan di sini tapi di situ. Pencet. Kita pencet ya. Wah. Gambar. Nah, matiin dulu. Oke. Nah, jadi parking sensornya Toyota itu ada ike-ike kimochinya, John. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Cuman kenapa sekarang mendingan dibuat kayak gini, John? Otomatis lebih unyu. Yang kayak Fortuner gitu-gitu, nah, John. nggak bisa, John. Karena kan Fortuner itu kan lahir di Thailand, bukan di Jepang. Jadi kalau dia Thailand, nanti dia jadinya Minang Seng. Lakam Milang doang nanti. Nggak cocok ya. Nggak cocok, Minang Seng Lakam Milang doang. Iya, kalau ini kan masih Toyota, Ika, Kimochi. Ichiban. Iya, oke. Ya kita ke daerah belakang dulu. Boleh. Matiin dulu, Nang, boleh? Kita matiin ya? Ya, matiin ya, Nang. Oke, kita ke daerah belakang. Jadi gini, ini mobil yang menurut gue, John, ketika lu membeli mobil ini mobil paling nyaman, lu nyetirnya nyaman, lu duduk di belakangnya juga nyaman, John. Let's go to the back side.
Boleh kita duduk bersama, Nang? Boleh. Oke. Wah. Nah, ini posisi tadi Nanang duduk di depan enak. Udah pas ya. Udah pas ya. Sekarang kamu duduk di belakang ini pas gak? Oke. Pala cuman agak sempit ya. Tenang, Nang. Bisa diatur, Nang. Kamu dorong lagi itunya. Enak nih, John. Enak? Ya, ini yang membuat orang membeli Harrier itu, tau nggak apa, Nang? Kenyamanan ya? Duduk di belakang enak. Di depan juga enak. Di depan bawa enak. sendiri juga enak gitu ya, John? Iya, kalau ada film maju kena mundur kena, ini depan enak, belakang enak. Iya, Nang. Setuju, John. Enaknya belum 100%, Nang. Dia mempunyai armrest di sini, Nang. Dan dia ada cup holdernya juga di sini. Ketika lo mau healing, membeli kopi mahal, Anda taruh sini. Oke. Betul? Betul. Betul. Jadi kita santuy, disupirin ya kan? Iya. Taruh kopi di sini. Taruh kopi di sini sambil gandengan. Benar tidak, Nang? Betul sekali. Ada gandengan, kena kopi dingin. Asik ya, Nang? Seger. Iya, dan ini mobil jok belakangnya ini hampir flawless karena memang ini biasanya udah pada retak-retak, Nang. Ya, wajar didudukin. lah. Ya, dan ini mobil pemilik sebelumnya itu menjaga mobil ini dengan baik banget, Nang. Mulai dari interiornya, dia juga biasanya duduk sendiri di depan, terus mobil ini kesayangan sekali, Nang. Cuman karena dia itu ganti mobil yang lebih bagus, yang ini dijual. Harus diikhlaskan berarti dijual. Iya, jadi memang by the way busway, memang semua orang itu akan move on, Nang. Betul. Iya, jadi ketika dia ada rezeki lebih dia ganti mobil, tapi ganti mobil tidak boleh memaksakan, Nang. Pas ada rezeki lebih dia ganti, Nang. Iya, kan banyak orang nggak punya duit pengen beli. Memaksakan lah ya. Memaksakan. Yang duitnya belum cukup, cuman biar kelihatan orang dipaksain nah, dia. Apalagi udah mau lebaran. Ya, aduh. Banyak yang memang sampai maksa beli mobil gitu-gitu ya, tapi sebenarnya nggak salah sih, Nang. Itu kan duit mereka. Ya. Cuman ya kita kan ya kalau bisa jangan. Ya, betul nggak beli sesuai kemampuan. Ngerinya tuh lu beli mobil baru, keluarga lu di rumah makan kangkung basi, John, ternyata. Ngerinya itu, John. Ntar, John, jangan, John. Ntar ada netizen ngomong, lu enak lahir orang kaya, John. Ya sih, bener juga ya, John ya? Iya. Ya, lu belum pernah ngerasain kaya, lu belum pernah ngerasain hidup susah. Bener gak? Ya, jangan sampai sih. Iya, jangan sampai. Maksud gua gini loh, kita juga nggak kepengen orang itu sampai susah karena gaya hidup. Betul, jangan Jadi sampai. kalau memang kita belum mampu, ya kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Tapi bukan berarti kita tidak bisa nyampe ke tahap yang lebih sukses. Betul. Semua ada proses. Kalau misalkan kita bilang orang bisa makmur tanpa proses, hampir nggak ada kayaknya. Betul. Semuanya juga nggak ada yang instan, John. Dan semua hanya titipan. Oke, ya kita ke belakang ya. Titik Kamal. Udah gila dia, John. Oke, kita lari ke bagian bagasi, Nang. Kuncinya boleh kamu pencet? Boleh. Oke. Salah, Nang. Yang mana, John? Nah, ini ada tulisannya PWR door. Ini artinya power door. Wah. Dia akan terbuka sendirinya, Nang. Oke, mungkin untuk di masa 2022 ini barang biasa. Cuman tapi di saat 2009 ini masih jarang-jarang. Yes. Mobil. Terus kita lihat ini karpetnya ada double nih, Nang. Ini kan karpet, Nang. Ini ada lagi tirai. Jadi ketika lu bawa laptop, bawa apa, lu bisa buat biar nggak kepanasan ya. Yes. Nah, terus dia punya kompartemen yang kira-kira misalkan kita pengen bawa barang-barang yang kecil-kecil, kita bisa, Nang, buka, Nang, dari sini, Nang. Tuh. Nah, ini kita bisa buka lagi, taruh di sini lagi, dan ini kita bisa buka juga, John. Buset dah. Cuman ini dikancing nih. Dikancing, John. Dikancing, John. Jangan, John. Cuman yang jelas bisa dibuka. Bisa ya? dibuka. Oke. Gitu. Wah, Nah. banyak banget ini ya, John. Space-nya. Banyak, betul. Dan memang kalau boleh dikatakan power backdoor ini juga sebagai love and hate relationship, John. Kenapa? Why? Karena biasanya gini, Harrier ini mempunyai bagasi yang cenderung berat. Jadi biasanya power door-nya suka pada lemah, hidrolik sininya nih. Nah, ini kalau diganti lumayan, jutaan. Makanya yang gue bilang, Nang, lu beli mobil rusak bukan berarti barang itu tidak bisa diperbaiki. Cuman ada budget yang harus lu pikirin untuk memperbaiki mobil tersebut. Budget lebih ya, John? Budget lebih. Ini kita tutup pakai ini. Dia tertutup kembali. Cuman ini hidroliknya masih original, John? Apa masih, udah gantian? Masih. Gokil ya. Oke. Dan juga, John, bukan berarti lu nggak pernah pakai hidroliknya bakalan nggak rusak. Jadi lu harus semuanya itu ada umurnya, John. Semua itu ada umurnya juga. Terus mesinnya mobil ini hampir sama Camry 2400 cc. Kalau boleh dibilang untuk bodi sebesar ini tenaganya tergolong cukup.
hanya cukup ya. Bukan berarti dia tenaganya mumpuni. Yang penting ngincer kenyamanannya aja, Jon. Ngincer kenyamanannya aja. Jadi mobil ini bukan berarti kayak lu bawa VRZ, gas, ini perlunya salon, Jon. Ini memang mobil mewah yang boleh dikatakan mewah di zaman dulu. Slow kayak di pantai gitu, Jon. Oke. Jadi sekian dari review kita kali ini ya. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa hubungin Henry Lo dan Kenny Joe. Kenny Joe, oke? Dua, oke. Kalau mau nyari host, cari Mr. Arif Rahman. Known as Nanang. Oke. Johnny my friend. Oke, semuanya terima kasih. Ini sudah menjelang udah mau menjelang Lebaran ya. Betul. Semoga kita semua selalu diberikan banyak berkat. Berkat itu juga bisa berupa kesehatan ya, Nang. Amin. Bisa berupa uang, bisa berupa pekerjaan baru. Betul. Apapun yang dihadapkan di depan kalian, kita harus mensyukuri. Betul. Kalau kita belum bisa mensyukuri hal kecil, hal besar akan datang tidak, Nam? Tidak bakal dong. Tidak bakal. Bermula semua dari hal kecil dong. Iya. Kalau hal kecil kita bisa appreciate, kita dikasih hal yang besar. Oke, Johnny Nanang. Johnny Nanang. Bye-bye.